Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku sayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku sayangan. Buku sayangan. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru, sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru, sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ketika Thalia tidak ikut-ikutan mengejek teman, Tuhan Yesus senang karena kita bersaudara dalam Yesus. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Gwen dari kelas 2 siang. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, kita harus lebih semangat karena kita tahu bahwa ada satu sobat kita yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita di sepanjang minggu ini, yang selalu menghibur hati kita, dan yang selalu membagikan kasihnya kepada kita semua. Nah adik-adik, sekarang Kak Clarita mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi yang semangat ya adik-adik. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
adik-adik. Nah, sekarang mari kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita minta tuntunan kepada Tuhan agar ibadah hari Minggu, ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih karena sudah membangunkan kami dan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di pada hari ini. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua, kita mau menyanyi lagu Do Re Mi. Adik-adik tahu? Kalau belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Adik-adik, kita nyanyinya dengan semangat ya. Karena lagu ini mau kasih tahu kita bahwa kita harus menenangkan hati kita harus minta kepada Tuhan, belajar sama Tuhan. Karena ada satu sobat kita yang sedang menunggu kita, yang mau mengampuni atas dosa-dosa kita. Bisa nyanyi dengan semangat, bisa ikuti juga gerakan kakak. Siap? Kita menyanyi dengan semangat dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik ya sama kita. Tuhan juga sayang sama kita. Itu yang perlu kita ingat. Tuhan sayang sama Kak Clarita. Tuhan juga sayang sama adik-adik semua yang ada di rumah dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang sebagai ungkapan syukur hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan selalu mengasihi kita, mari kakak ajak adik-adik semua kita kasih persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa mengisi persembahan itu di celengannya adik-adik ataupun di tempat yang sudah adik-adik siapkan untuk menjadi celengan. Atau bisa adik-adik minta tolong papa mama untuk scan dan memberikan persembahan. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk menyanyi dan mengatakan bahwa Yesus sayang padaku.
berdoa. Kita mau berdoa sebagai ungkapan syukur kita dan pemberian persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Engkau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mau memberikan kekuatan kepada kami. Pada hari ini kami mau menyerahkan persembahan kami, menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau dapat menerimanya dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang mari kita mau siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta tuntunan kepada Tuhan supaya kita dapat mendengarkan dengan baik, kita bisa fokus, kita bisa benar-benar mempersiapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, hari ini kalian ketemu lagi sama Tante Heni. Sebelum Tante bercerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat kami hayati dan berguna bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, sebelum Tante bercerita, Tante mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah dapat teguran gak dari papa mama? Atau dari guru? Pasti pernah ya adik-adik. Misalnya adik-adik main game saking serunya sampai larut malam, atau adik-adik sudah disuruh sama papa mama untuk baca Alkitab, adik-adik malah males nggak mau baca Alkitab, atau adik-adik pernah ditegur karena lupa belajar, padahal besok ada ulangan. Nah, kalau kita dapat teguran adik-adik, bagaimana ya sikap kita? Apakah sikap adik-adik kesel, marah, atau malah adik-adik menyesal? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar nih adik-adik dari seorang raja yang menerima teguran dan hukuman dari Tuhan karena telah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira raja ini mau bertobat atau malah marah ya adik-adik? Ayo kita dengarkan ceritanya.
Raja Nebukadnezar sudah meninggal adik-adik. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Belsasar. Nah, Raja Belsasar mau mengadakan pesta besar-besaran adik-adik. Ia mengirim undangan sebanyak 1000 undangan. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Di pesta itu adik-adik, di hadapan 1000 orang, dia mulai minum anggur sehingga Raja Belsasar mulai mabuk adik-adik. Sehingga pada saat mabuk, ia menyuruh pelayannya untuk mengambil perkakas dari emas dan perak yang berasal dari bait Allah untuk dipakai oleh Raja Belsasar dan para pembesar untuk minum-minum. Wah, adik-adik, boleh nggak ya kira-kira perbuatannya Raja Belsasar? Nah, pada saat ia minum itu, adik-adik, dia juga mulai memuji-muji dewa dari emas dan perak. Nah, kira-kira Raja Belsasar melakukan kesalahan nggak ya kalau dia berlaku seperti itu? Ya adik-adik, Raja Belsasar sudah melakukan kesalahan sehingga Tuhan menjadi marah dan sedih. Nah, tiba-tiba adik-adik, di dinding tampak jari tangan manusia sedang menulis pada dinding istana. Wah, Raja Belsasar anak-anak melihat hal tersebut. Raja menjadi takut adik-adik. Raja tidak mengerti apa arti tulisan itu. Raja lalu berseru dengan suara keras. Setiap orang yang bisa membaca tulisan ini dan bisa memberitahukan artinya kepadaku, maka akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan kalung emas dan akan diberi kekuasaan sebagai orang ketiga. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak ya arti tulisan itu adik-adik? Semua orang bijaksana, semuanya datang ke istana untuk mencoba membaca dan mengartikan tulisan tersebut. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa adik-adik. Raja menjadi cemas dan takut. Tiba-tiba permaisuri masuk ke ruang perjamuan. Dan berkata kepada Raja, "Raja, sebenarnya di dalam zaman ayah Raja itu ada orang yang punya akal budi dan hikmat, dan ia telah diangkat oleh ayah tuanku menjadi kepala orang berilmu. Nah, orang tersebut namanya Daniel. Coba Raja panggil orang tersebut. Siapa tahu ia bisa memberitahukan artinya kepada tuan." Lalu Raja menyuruh pelayan untuk memanggil Daniel. Lalu Daniel menghadap Raja. Raja berkata kepada Daniel, "Aku dengar kamu orang yang dipenuhi Roh Kudus dan punya akal budi dan hikmat yang luar biasa. Coba kamu artikan tulisan ini. Apabila kamu bisa, maka kepadamu akan dikenakan pakaian ungu dan rantai emas, dan engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Daniel lalu berkata kepada Raja, "Hadiah Tuan Raja berikan saja kepada orang lain." Nah, kira-kira Daniel seneng gak ya mendapat hadiah dari Raja? Adik-adik, malah Daniel berkata kepada Raja, "Hadiah Tuan Raja itu kasih aja kepada orang lain. Aku akan membaca tulisan ini dan mengartikannya." "Ya Tuanku Raja, Allah telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada ayah Tuan, yaitu Raja Nebukadnezar. Karena kebesarannya, maka orang-orang dari segala bangsa semua takut pada ayah raja. Tetapi ketika ayah raja menjadi tinggi hati dan sombong, maka ia dijatuhkan dari tahtanya dan kemuliaannya diambil. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya sama seperti hati binatang.
tempat tinggalnya di hutan, dan kepadanya diberikan makanan rumput sampai ia mengakui bahwa Allah adalah yang maha tinggi dan mengangkat siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi tuanku Raja Belsasar tidak merendahkan diri walaupun tuanku sudah mengetahui semuanya. Tuanku malah meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Malah tuanku beserta para pembesar, istri, dan gundik minum anggur dari perkakas dari bait suci. Dan sambil memuji-muji dewa dari perak dan emas. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan menyuruh punggung tangan itu menulis tulisan itu, yang tertulis Mene Mene Tekel Upharsin. Nah, artinya masa pemerintahan tuanku raja dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Atas perintah Raja Belsasar, Daniel dipakaikan baju berwarna ungu dan diberi kalung emas dan diberi kekuasaan sebagai orang ketiga. Dan adik-adik, malam itu juga adik-adik, Raja Belsasar dibunuh. Adik-adik, Allah adik-adik akan menghukum orang yang melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat. Nah adik-adik, mari kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati ya adik-adik. Adik-adik, Allah akan menghukum orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Nah adik-adik, mari kita mulai hari ini kita berjanji bahwa kita akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Ayo kita bersekutu bersama Tuhan dan berdoa dan bersaat teduh bersama. Ya adik-adik, kita berjanji bahwa kita setiap hari akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan bersaat teduh bersama. Nah, kalau adik-adik lebih suka main game, itu bisa menjadi berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami hayati dan bisa membuat kami menjadi berubah menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. 19 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi adik-adik. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Sekali lagi adik-adik ya, kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Anak-anak, gimana kabar kalian? Terima kasih ya karena kalian udah semangat sekali buat memuji memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama pelajari ya untuk minggu ini. Kita akan membuat surat untuk papa mama atau untuk kakak kalian, di mana surat itu nanti kalian bisa isinya bisa ucapan terima kasih kepada mereka karena mereka selalu mengingatkan kalian, mendorong kalian untuk
jangan malas berdoa, jangan malas belajar dan lain-lain. Oleh sebab itu, yuk ikuti semua cara-cara yang sudah kakak buat. Dear Papa dan Mama, terima kasih ya buat Papa dan Mama yang sudah peringatkan aku untuk selalu rajin membaca Alkitab. Aku mengasihi Papa dan Mama. Tuhan berkati Papa dan Mama selalu. Oke adik-adik, kita akan lipat kertasnya. Nah, lipat bagian ujung bawah ya. Kemudian dilipat lagi seperti di layar. Dan kita balik kertasnya. Kemudian kita akan lipat 2 kali. Nah, lipat 1 kali dulu dan lipat untuk kedua kalinya. Nah, yang bentuk segitiga kita akan lipat. Kemudian yang runcing paling ujung itu kita akan lipat dengan memasukkan ke dalam lipatannya. Oke, sudah. Jadi ini amplop kita sudah jadi ya. Setelah dilipat menjadi bentuk amplop, silahkan kalian hias sesuai kreasi kalian. Oke, gimana nih? Kalian sudah membuat kartunya dengan sangat baik ya. Jangan lupa kumpulkan foto kalian, foto aktivitas kalian dan kirimkan ke wali kelas kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana dengan firman Tuhan tadi? Kita sama-sama belajar ya untuk lebih peka lagi terhadap teguran Tuhan. Ya, mungkin tegurannya itu bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya teguran dari papa, mama, kakak, ataupun dari ibu guru atau bapak guru. Nah, kiranya kita bisa lebih peka dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sekarang adik-adik kakak ajak kita untuk berdoa. Ibadah kita sudah selesai, kita akan berdoa dan akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah selesai adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.